Kita ini manusia rohani yang punya jiwa, tapi tinggal dalam jasmani. Artinya harus ada keseimbangan dalam hidup kita, saudara. Yang kita perhatikan itu bukan cuma rohani, tetapi kejiwaan, keluarga, kesehatan, bahkan keuangan. Dan itu yang membuat kita bisa jadi berkat, saudara. Kalau orang melihat 5 perkara ini dalam hidup kita cukup oke, pasti kita mudah berbicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita bukan menjadi orang yang aneh, tetapi menjadi orang yang punya jembatan. Saya ini minggu lalu alami mimpi yang agak tidak biasa. Dalam mimpi itu saya melihat, saudara, jelas melihat tabut. Ya, tabut, saudara, saya lihat. Cuma itu aja, nggak ada suara, nggak ada apa. Ya, saya sampai sekarang merenungkan, saudara. Jadi ingat tahun 2000. Waktu tahun 2000, saya pernah mimpi juga aneh, melihat sebuah tulisan Shekinah. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Sekian lama kemudian, pada waktu minta izin tempat ini sudah tidak mudah. Minta gedungnya, itu bentuknya joglo. Kalau Bapak Ibu lihat dari luar, itu joglo. Sehingga untuk membentangkan tanpa tiang ini nggak mudah, saudara. Yang bisa mengerjakan waktu itu hanya orang-orang dari Jakarta. Ya. Begitu dipasang, turun sudah krok. Dan ada orang-orang hebat dari Jakarta datang, bisa ditarik naik lagi. Jadi gedung ini sangat sulit, saudara. Izinnya tidak mudah. Waktu itu belum boleh disebut tempat ibadah. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu lihat di depan, kalau nggak salah ditulisnya geraha. Ya, jadi saya ditanyain, nama gerahanya apa? Saya bingung, saudara. Geraha apa? Saya sambil ditanyain, saya berdoa, Tuhan tolong. Supaya saya nggak salah. Saya diingatkan mimpi itu. Saya bilang geraha Shekinah. Dan itu awalnya, saudara. Sampai hari ini orang menyebut kita adalah Shekinah. Ya, jadi tolong doakan, saya belum mengerti persis. Tetapi yang aneh, saudara, beberapa hari setelah saya mimpi, ada saudara kita yang renungan pagi, itu mengkhotbahkan tentang Obed-Edom. Dan di dalam renungan itu dia menyebutkan bahwa Obed-Edom adalah orang yang diberkati Tuhan. Terus saya lihat, saya cek di catatan di online. Ternyata Obed-Edom itu orang yang sangat miskin. Begitu tabut Allah ada dalam hidupnya, 3 bulan saja, saudara, berubah menjadi orang yang sangat kaya. Jadi minimal saya percaya, apapun yang Tuhan izinkan akan terjadi. Kita minta pembalikan keadaan. Peristiwa pada waktu sekolah kita dibakar, saudara. Banyak tempat dirusak. Tapi ada satu keanehan, dan ini fakta. Tempat-tempat yang biasa kita pakai untuk doa, disentuh pun tidak. Semua kelas semua dirusak, dihancurin. AC, kaca. Tapi tempat di mana kita sering berdoa, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada tabut Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Makanya saudara di rumah harus ada, rumah saudara harus menjadi tempat doa. Ya. Saya bilang saya dengan Ibu Linda ini beda. Saya saat teduhnya di kursi goyang, Ibu Linda saat teduhnya di kamar doa. Ya, masing-masing orang punya tempat yang berbeda. Tapi paling tidak di rumah saudara harus menjadi tempat itu. Kita semua membutuhkan hadirat Tuhan dalam hidup kita tiap hari. Yang sepakat katakan, hari ini saya akan sampaikan sebuah tema catch the signs. Kita harus menangkap tanda-tanda. Kita ini sedang mengalami apa atau segera ke depan mengalami apa. Saya mesti nangkap. Seperti saya tadi itu, mimpi kok aneh ya. Saya sampai sekarang saya gak paksa Tuhan artinya apa, enggak. Tapi saya mulai hadapkan Tuhan. Kenapa engkau tunjukkan sebuah gambar tabut? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, maka dia akan memberitahu, Alkitab berkata. Tuhan memberikan signs, tanda. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Ya. Dulu Pak Yusak itu kalau ditanyain, Pak, gimana cara dengar suara Tuhan? Beliau jawabnya, kamu minta peka akan dosa. Roh yang peka akan dosa. Bukan dosa orang lain, tapi dosa dirinya. Sehingga begitu saudara pikirannya gak cocok dengan Tuhan. Ya, omongannya sudah gak beres. Itu kita punya signs. Ada rasa gak enak. Itu lebih penting daripada saudara dengar suara, tapi gak melakukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita. Dalam Matius 16 ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Terus sebetulnya Tuhan tuh gak suka karena mereka tuh gak percaya. Tapi oke lah. Selalu buat Tuhan adalah bagaimana dia menyampaikan berita keselamatan. Tapi ini terbentur saudara dengan sebuah keadaan. Farisi Saduki ini ahli kitab. Harusnya mereka peka akan tanda-tanda. Apa yang ditulis di kitab-kitab perjanjian lama. Tentang Yesus, tentang juru selamat. Sekarang sudah digenapi. Tanda-tanda zaman itu nyata. Tapi mereka gak perhatikan. Mereka hanya perhatikan, oh cuaca ini bakal hujan, buruk. Nah itu yang disayangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam hidup kita mesti punya kepekaan. Di semua bidang kehidupan kita. Yang pertama contoh. Contoh tanda keuangan. Ya. Saudara ini penting loh, karena kita butuh uang. Tiap hari kita butuh uang. Banyak hal yang kita lakukan, beli barang dan sebagainya dengan uang. Ya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas itu murid saudara. Orang yang cukup dekat. Yang tiap hari bergaul. Tapi dia gak punya.
Dia nggak nangkep tanda bahwa uang yang bakal dia terima adalah uang yang menjual Yesus. Dia jalani, dia tabrak semua. Setelah Yesus salib baru menyesal. Saudara, kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang menjual Yesus dalam hidup saudara. Jangan karena uang saat teduh saudara terhalang. Jangan karena uang saudara tidak perhatikan ibadah. Jangan karena uang engkau lupa akan yang lain. Kita butuh saudara. Saudara mesti perhatikan. Kalau tiap hari sudah mulai khawatir, takut, khawatir. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Tuhan yang ajar Bapak Ibu. Jangan sampai kita berlebihan ya. Saudara, kita ini gereja yang kebutuhannya gede. Tapi terus saudara, kemarin aja selama berapa hari. Sekian juta rupiah saudara. Kita menolong pendeta-pendeta desa. Saya terharu saudara, mereka tersentuh sekali. Bahkan ada satu, itu adalah hari terakhir untuk bayar listrik, gak punya uang. Saudara. Begitu kita transfer dia nangis. Terima kasih Pak, saya bisa bayar listrik. Uang untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai uang untuk menjual Tuhan. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Saya pikir mereka ini para konglomerat. Tidak Bapak Ibu. Bendahara Herodes, yang kaya itu Herodesnya bukan bendahara. Sudah tanya deh. Orang yang kerja di bendahara di perusahaan apa. Yang kaya bukan bendahara, yang kaya itu bosnya. Jangan kita nunggu kaya baru jadi berkat. Penyebabnya ini. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu, nah ini saudara. Kalau uang sudah mulai diburu, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi belum tentu saudara duitnya banyak. Tapi kalau tiap hari menjadi kekhawatiran, menjadi fokus. Saudara, orang kaya yang sulit masuk kerajaan surga. Uang banyak, kalau sudah jadi berkat tidak terikat, itu sangat bagus. Kita bisa nolong banyak orang. Serem Bapak Ibu. Bukan uang lu ya, akarnya, tapi cinta. Bapak Ibu bisa ngerti ya, kalau orang cinta, itu lainnya bisa kesingkir. Fokusnya itu karena cinta. Jangan pernah jual Tuhan dengan apapun. Karena ada lagu tuh apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Saudara, tanda kesehatan ya, fisik itu perlu lu ya. Ya saudara, saya beri contoh ya. Firman ini memperhatikan fisik lo ya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Saudara, firman Paulus memperhatikan Timotius. Ini anak didiknya. Dia lihat, kok gampang kesel ke bocah. Dia bilang jangan minum air saja. Kemarin kan Pak Yohanes bilang, minuman paling sehat adalah air putih. Tapi berhubung keadaan seperti ini, firman berkata, tambahkan anggur sedikit. Bukan tambahkan anggur sebotol.
Itu mendem saudara. Bukan loh ya. Anggur berapa Bapak Ibu? Ah kurang banter. Berapa? Sedikit saudara. Jadi semua pada porsi yang tepat. Inilah yang saya selalu ajar tentang balancing, keseimbangan. Apakah olahraga perlu? Saudara, Alkitab berkata latihan badani terbatas, ada gunanya enggak? Ada, cuman terbatas. Saudara enggak salah. Menarik loh. Bukan ibadah, terus hidup ibadah, enggak saudara. Olahraga. Saudara kita perlu. Tapi tetap Alkitab berkata ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang sepakat katakan. Keluarga juga perlu perhatian saudara. Saya bersyukur anak saya semua kalau kita sudah terlalu sibuk. Selalu ada yang ngingetin kita perlu family time. Sedang Marta sibuk sekali melayani mendekati Yesus berkata, Tuhan tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan dia melayani seorang diri. Saudara kalau sudah mulai ada konflik-konflik yang tidak disadari. Musuh kita itu bukan darah dan daging tapi roh-roh jahat. Hati-hati saudara. Kalau sudah mulai gak harmonis, ya salah ngerti berkali-kali. Saudara mesti tahu, ini ada signs dari Tuhan. Keluarga perlu family time. Ya. Jadi saudara, Tuhan memperhatikan seluruh hidup kita. Yang setuju katakan, keluarga juga perlu. Nah, kalau saya jadi berkat di mana-mana saudara, tapi kan saya harus jadi berkat buat keluarga saya. Nah, tadi bagi saya bilang sama saudara-saudara, kita ini butuh Tuhan, butuh teman. Yang sepakat katakan, saudara kalau lihat hidup saya nggak benar, ada tanda-tanda nggak benar, tegur saya. Atau ada yang mimpi, wah Pak, aku ngimpi kok Bapak nggak enak ngomong, nggak apa-apa. Lebih baik ditegur daripada dipuji. Halo? Halo? Amin? Kita nggak ada yang kuat saudara. Kita butuh teman, butuh Tuhan. Ini kalau yang berat saudara, kalau keluarga, masalah keluarga didiamkan ini berat bisa begini. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Sebab iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarung. Saudara, kalau sampai berat, jalan satu-satunya adalah Tuhan. Makanya saya memperhatikan, saya bilang saya bersyukur. Kita punya Tuhan yang memperhatikan seluruh aspek hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya orang bilang, wah orang Kristen tidak diajar kemanusiaan. Siapa bilang? Alkitab ngomong loh. Hormati orang tuamu, suami kasih istrimu, berkorban, istri tunduk lengkap. Mertua menantu juga ada. Ruth, Naomi itu luar biasa. Kita harus perhatikan yang paling penting adalah tanda-tanda kerohanian. Saudara kalau sudah mulai lihat tanda-tanda setan mulai menyerang. Ya, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Saudara memang sulit ya. Orang kalau sudah pelayan kayak saya dulu penginjil. Walaupun sekarang jadi gembala. Tetap teman-teman saya banyak. Dari berbagai macam gereja. Karena saya tidak menjadi orang yang aneh.
yang memaksakan cara saya untuk gereja lain terima. Makanya saya bilang saudara kalau pelayanan ya, jangan berpikir aku suka. Berkali-kali saya ngomong saudara, justru yang saudara nggak suka itu seringkali Tuhan suka. Banyak orang, aku maunya pelayanan ke sini, aku maunya pelayanan ke situ. Milih yang saudara suka. Keliru. Dulu saya ingat sekali saudara, Pak Yusak tuh pernah cerita. Dia tuh di Jawa Timur kan fansnya tuh luar biasa. KKR, orang diberkati, wah suasana luar biasa. Dia waktu di mobil saudara, ada suara. Kamu seneng ya? Ya dia seneng, dia gak sadar. Dia seneng tapi Tuhannya gak seneng. Karena gak sadar dia curi kemuliaan. Bukan Tuhan yang menyukakan Tuhan. Makanya hati-hati saudara. Aku mau pelayanan yang aku suka begini, yang aku suka begitu, waduh. Itu bahaya. Ya. Saudara harus perhatikan ya, kalau setan itu yang level tinggi itu justru yang gak kelihatan. Setan yang ada gendruwo, ada apa lagi itu, kunti lanang, kunti wedok, itu saudara gak usah takut. Itu levelnya rendah. Kalau setan yang level tinggi itu mempengaruhi pikiran. Masuknya ke pikiran. Nah ini Yesus loh saudara. Begitu lihat Yohanes dibunuh, dia menyingkir. Dia lihat ini tanda gak benar. Gak mau, oh aku juru selamat, kuasaku penuh. Dia datang, ayo siapa yang mau bunuh aku? Enggak. Cara setan pertama menghambat orang tidak melakukan. Kalau saudara gak bisa, cara kedua apa Bapak Ibu? Didorong berlebihan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan Tuhan itu beda. Banyak orang suka melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan pun pilih-pilih. Aku senangnya di sini, aku senangnya di situ. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Beristirahat seketika. Saudara, ini Yesus pribadi, ini Yesus mengajak murid-muridnya. Ini yang disebut istilah retreat. Mundur sejenak, membenahi, evaluasi. Kita evaluasi, kita merenungkan. Apa-apa yang harus dibenahi, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang berlebihan, apa yang tidak kita lakukan. Yang paling bahaya adalah ini. Karena tidak ada tanda-tanda yang kelihatan. Pada hari terakhir banyak orang, bukan semua loh, dan juga bukan sedikit, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Bayangin saudara. Bukan, aku kenal tapi sekarang aku lupa. Itu beda. Aku tidak pernah. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini orang-orang yang levelnya bukan Kristen biasa. Loh saudara, kita kalau ngusir setan, setan tuh tahu level kita. Halo? Kita semua punya banyak pengalaman doa peperangan, setan tuh tahu. Ini orang levelnya gimana. Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, siapa kamu? Setan tuh ngerti. Ini bukan level ecek-ecek saudara. Tapi bayangkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan lebih serem, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya dulu sulit mengerti. Gak ada tanda loh. Aku akan berterus terang. Berarti sebelum itu gak berterus terang. Ada free will di mana orang tuh ngotot dilepas sama Tuhan. Silakan.
Ini paling bahaya. Yang merasa kenal Tuhan, belum tentu Tuhan kenal. Ya, ini ada orang kaya, orang Jakarta Kota. Dia menyukai jenis anjing tertentu. Sampai nggak tahu dia pergi liburan atau gimana, dia ke Argentina, saudara. Nah, waktu di Argentina itu dia melihat kennel besar. Dan kennel besar itu mempunyai satu daerah dibuat seperti hutan. Karena anjing itu sangat menikmati suasana hutan. Karena dia itu pemburu. Dari pemburu tikus sampai babi hutan, saudara. Jadi waktu dia ke sana, sebetulnya saya tadi ngecek lagi, ditawarin anakannya. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau anakan, kalau anakan silahkan dibeli. Asal kamu rawat gitu ya. Kalau anakan tuh bisa dari kecil dibiasain, asal sering lari-lari, tidak perlu suasana hutan masih bisa. Tapi orang ini tertarik dengan anjing yang cukup dewasa. Saya nggak tahu berapa tahun, dirayu untuk beli. Orangnya nggak boleh, oh nggak bisa, ini anjing buat saya keep untuk generasi selanjutnya gini-gini. Wah, ini orang kaya, orang Indonesia sudah ngotot terus. Akhirnya terjadi sebuah deal. Kalau kamu bisa membuat suasana hutan seperti ini, aku lepas anjing itu. Dia ingat pokoknya di daerah Sentul apa Bogor, saudara. Itu ada rumah atau sewa atau saya nggak tahu lah ceritanya. Nah, dia siapin tempat itu. Halaman depan banyak tanaman-tanaman, saudara. Ada bunga ini, bunga itu dan sebagainya. Selalu lah kalau rumah mesti ada rumput-rumput. Nah, di belakang, saudara, dia menyiapkan sekian bulan loh. Sengaja menanam tanaman-tanaman liar supaya membuat suasana hutan itu ada di belakang rumahnya. Karena cukup gede, berapa ribu meter. Cerita singkat, jadi di video kirim ke Argentina. Nih, aku siapin anjingmu, aku beli. Wah, yang punya senang, saudara. Waduh, oke lah. Kirim anjing sampai ke Jakarta, dipindah, saudara. Senang sekali. Nah, satu kali ada persoalan karena ketidakmengertian. Dia punya pegawai, saudara. Pegawainya rajin, bagus, ya, mengerjakan semua, tapi tidak dengan pengertian. Nah, ini loh, hati-hati, saudara. Dia memberi perintah kepada pegawai ini untuk membersihkan rumput dan ilalang yang di depan rumah. Ngerti Bapak Ibu ya? Karena banyak tanaman-tanaman menarik di situ. Mungkin ada apa namanya anggrek atau pokoknya suruh dibersihkan. Tanaman-tanaman yang tidak diperlukan. Yang di belakang tidak disuruh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bosnya pergi ke mana, keluar kota apa keluar negeri. Orang ini dia pikir dia akan bekerja lebih banyak dari yang diperintah. Dia pikir dia akan bekerja dengan rajin. Itu bukan cuma di depan, saudara. Tapi di belakang ilalang-ilalang semua tanaman-tanaman itu dikepras semua. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Sampai anjingnya pun mungkin teriak. Hah, sumuk nih, panas. Sudah dibuat suasana hutan. Dia pikir dengan kerja lebih banyak. Dia pikir dengan dia bekerja lebih, tuannya akan suka. Begitu bosnya datang lihat, marah besar. Dikeluarinlah orang ini. Saudara,
kita perlu bijaksana. Amin. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada firman logos, ada firman rema. Perkatakan yang rema, lakukan yang rema. Kalau lihat air, Petrus bisa jalan, aku juga jalan. Mati, saudara. Enggak ada rema. Apa yang Tuhan perintahkan? Makanya saya selalu berkata, saudara mesti punya persekutuan khusus dengan Tuhan. Sehingga saudara nangkap, saudara saya hampir kebablasan loh. Ini bulan depan full semua, saya sudah pikir nanti dari Kupang saya akan ke Bali. Karena saya diminta pelayanan di Bali. Dari Bali saya ke Banyuwangi karena diminta di Banyuwangi. Banyuwangi udahlah ada kereta api berapa 16 apa 17 jam sampai ke Semarang. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kemarin Pak Yohanes Sunardi datang. Lagi di meja makan Bapak Ibu. Tahu-tahu boleh saya doa? Boleh. Salah satu firman yang saya tangkap saudara. Dia bilang hati-hati. Jangan sampai kamu kecapean. Jaga. Jangan sampai kamu capek. Saya ingat itu saudara. Saya batalkan. Saya harus bijaksana. Saya harus wise. Saya nggak boleh kedorong berlebihan. Sampai waktu saya istirahatnya kurang. Saya butuh Tuhan. Saya butuh teman. Saya butuh saudara. Yang sepakat katakan langsung. Saya bilang bukan saya batalkan. Saya tunda. Nanti Tuhan pasti atur waktu yang terbaik. Berikan kepada kami kepekaan akan dosa. Supaya kami cepat menangkap tanda-tanda daripadamu. Apa yang kau suka, apa yang kau tidak suka. Supaya apa yang kami lakukan adalah menyenangkan hatimu. Tolong Tuhan, kami gak mampu. Kami banyak kekurangan, kesombongan, harga diri, kelemahan. Tolongi kami Tuhan. Supaya hidup kami jadi berkat seperti yang Tuhan mau. Roh kami jadi kuat. Jiwa kami sehat. Keluarga kami harmonis. Tubuh kami disembuhkan. Ekonomi kami diberkati. Supaya kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami angkat ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang sudah mati untuk kami. Bangkit untuk kami. Kami tidak mau menjadi sebuah kebiasaan. Pada waktu kami makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Maka kami menjadi selaras dengan Engkau. Kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Dan Kau beri kami kemampuan melakukan apa yang harus kami lakukan. Biar kasih karunia dan anugerah-Mu tidak pernah menjauh dari hidup kami. Tuhan terus buat kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau terus menyertai kami. Mampukan kami jadi berkat seperti yang Tuhan mau. Beri kami kepekaan demi kepekaan. Sehingga kami menangkap apa yang Kau suka dan Kau tidak suka. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Sehingga roh jiwa keluarga tubuh ekonomi kami diberkati dengan melimpah. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang menerima dan percaya katakan amin.